Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, kenikmatan, serta kesempatan, sehingga kita saat ini masih bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Walaupun sekarang kita berada di era pandemi, itu tidak menutup kita untuk berhenti bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Vera Angelina Pesik. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema mengenai Gerakan Nasional Revolusi Mental. 17 Agustus 1957. Untuk pertama kalinya, gagasan mengenai revolusi mental dilontarkan oleh presiden kita, Presiden Insinyur Soekarno. Tepat 12 tahun setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno menyarankan, mendorong para warga, para pemuda bangsa Indonesia untuk melakukan revolusi mental. Apa tujuannya Presiden Soekarno menyuruh kita untuk melakukan revolusi mental? Revolusi mental yang dimaksud adalah untuk membuat jiwa baru dalam diri kita, menghidupkan semangat kita untuk bisa membawa nama Indonesia menjadi nama negara yang dikenal oleh seluruh negara, yang diakui oleh seluruh negara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Dari Sabang hingga Merauke, ada ribuan sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita kelola untuk bisa membawa nama Indonesia menjadi salah satu negara yang maju. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, Indonesia hanya dikenal sebagai negara yang berkembang. Apakah kita tidak ingin membawa nama Indonesia menuju negara maju? Apakah kita tidak ingin nantinya negara kita diakui oleh negara lain menjadi negara yang maju? Negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tinggi. Indonesia sudah memiliki satu yang keunggulannya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Namun, disayangkan sekali, Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia. Apa yang menyebabkan Indonesia kekurangan sumber daya manusia? Yang menyebabkan Indonesia kekurangan sumber daya manusia adalah cita-cita para pemuda yang kurang. Pola pikir para pemuda yang tidak bisa berpikir ke depan. Bagaimana cara kita untuk bisa melakukan gerakan revolusi mental? Semua itu berawal dari pola pikir kita. Kita luruskan tujuan kita. Kita bangun cita-cita kita yang tinggi. Jangan pernah takut untuk gagal. Kita sekarang hanya disuruh untuk melakukan revolusi mental, untuk bisa lebih membanggakan, untuk lebih bisa memperkenalkan Indonesia ke hadapan negara lain. Seandainya kita mengingat para perjuangan, para pejuang, para pahlawan untuk bisa membuat Indonesia merdeka, mereka berani bertaruh nyawa. Kita tidak disuruh untuk bertaruh nyawa. Kita hanya disuruh untuk lebih berpikir, untuk lebih bekerja keras, membangun Indonesia yang lebih maju. Perdana Menteri Perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah berkata, "Perhatikan apa yang kamu pikir, karena itu akan keluar menjadi sebuah ucapan."
Perhatikan apa yang kamu ucapkan, karena itu akan berubah menjadi sebuah tindakan. Perhatikan tindakan yang kamu lakukan, karena ketika itu dilakukan berulang-ulang kali, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Perhatikan kebiasaan, karena kebiasaan itu akan bisa berubah menjadi sebuah karakter. Perhatikan karakter kita, karena karakter kita itulah takdir kita. Ketika kita ingin menjadi orang yang lebih maju, ketika kita ingin membawa nama Indonesia yang lebih maju, maka kita harus merubah pola pikir kita sebagai langkah utamanya. Langkah pertama, sebelum kita melakukan perubahan dalam kebiasaan, rubah dulu pola pikir kita. Rubah dulu mindset kita. Rubah dulu cita-cita kita yang dahulunya hanya cita-cita kita hanya itu-itu saja. Kita rubah menjadi cita-cita yang jauh lebih tinggi. Cita-cita yang ketika kita ingin mewujudkan cita-cita itu, kita memerlukan usaha yang lebih besar lagi, memerlukan tenaga, memerlukan kerja keras yang jauh lebih besar lagi. Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ketika bangsa Indonesia sekarang ingin dan mulai untuk melakukan gerakan revolusi mental, yakin dan percaya 10-20 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang akan dikenal oleh seluruh negara, menjadi negara yang sangat dibanggakan. Itu adalah buah dari semua perjuangan. Jika bukan dari sekarang kita berusaha dan kita memulai, dari kapan kita akan memulai? Siapa yang akan memulai jika bukan kita para pemuda Indonesia? Gerakan Nasional Revolusi Mental, gerakan bersama-sama menuju perubahan Indonesia yang lebih tinggi, Indonesia yang lebih maju. Jangan pernah takut untuk mencoba. Ketika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa yang kita bisa lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai gerakan revolusi mental. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dikasih ke momen nanti. Kayak kemarin kita dari teman-teman KSE orang buat cerita juga program mereka, terus ada cerita yang orang kasih dalam bentuk tulisan seperti misalkan mungkin teman-teman bercerita di situ mungkin lihat puisi itu atau apa ya, saya merasakan kegiatan ini dengan anak-anak seperti ini, mungkin seperti itulah. Dan teman-teman sendiri membahasakan dari Jihan nanti sih kan kita mau anakin aja mau publis ya, mau dipublis nanti kalau teman-teman bisa apa ya, mau dipublis nanti kegiatan ini dipublis juga. Tapi sebenarnya sih untuk data ini sih saya kan mau garap buku cerita, jadi setiap yang collab dan kita setiap yang ada mengajar di sini itu ada cerita. Nanti yang kita simpan terus, itu kan jadi sebuah data juga, entah itu kritikan atau masukan nantinya itu jadi bahan evaluasi juga. nanti kita saja, maksudnya nanti kita yang urusan itu kan persoalan kesan dan pesannya kan kita kasih nanti kasih keran anuk ini, yang ini dari Haimi, boleh. Ini kesan dan pesannya dari Haimi. Siapa saja yang kasih pesan dan pesan kan? Itu mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. nanti taruh di bawahnya. boleh seperti itu. Yang jadi kata tolong tadi itu satu memang bisa kasih tanggapannya tentang adik-adik tadi. Kalau dibikin begitu orang bisa dapat tanggap dengan baik atau tidak di waktu kompetisi. Tanggapan saya
orang supaya lebih membangun ke depan PDP ini seperti apa dan mengajar anak-anak ini. Ya, mungkin saya sangat mengapresiasikan dari PDP karena bisa mengumpulkan anak-anak sebanyak itu dengan semangat yang membara seperti itu. Semangatnya orang tinggi, rasa solidnya orang tinggi. Susah mendengar. Paham dengan kondisi mungkin faktor lingkungan atau seperti apa, tapi itu sebagai tugasnya kita, bagaimana kita mengajarkan, menanamkan dari awal soal etika dan moral attitude ke mereka. Sudah bagus, dengan begitu ingatannya dorang akan ilmu itu lebih cepat masuk dengan game-game tadi seperti itu. Jadi dorang punya semangat, mungkin lebih ke pendalaman itu saja, ke attitude supaya bagaimana caranya dorang. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Bila kata Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi di awal itu Kak, apa sih itu?